Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkapkan rencana penyelesaian konstruksi jalan tol yang siap diresmikan pada tahun 2022 mencapai 332 km. Capaian itu meliputi 16 jalan tol yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Target pemerintah itu disampaikan belum lama ini dan inilah daftar jalan tol yang segera diresmikan secara bertahap yang tersebar di Indonesia. Seperti yang terlihat di dalam video yang saya tampilkan, ini adalah bagian dari 16 jalan tol yang akan diresmikan. Jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan paket 3, Kuta Negara Sadang dengan panjang 8,5 km. Saya berkesempatan untuk menjajal tol ini untuk mengetahui sejauh mana tol ini berprogres. Informasi terbaru dari kontraktor tol tersebut, progres konstruksi saat ini sudah mencapai 72% dan target Oktober nanti, gate to gate Sadang hingga Kuta Negara rencananya akan diresmikan. Jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan digadang-gadang bakal memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung cukup signifikan. Jalan tol ini dibangun dengan investasi sebesar 14,69 triliun rupiah. Adapun jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ini merupakan jalan tol lingkar luar Jakarta di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dengan jalan tol Purbalenyi di Sadang, Purwakarta. Dikutip dari laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan akan memiliki peran penting dalam menghubungkan daerah-daerah di Jawa Barat. Berdasarkan konstruksinya, jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ini memiliki panjang 64 km yang terdiri atas 3 paket, yaitu paket 1 Jati Asih menuju Setu sepanjang 9,3 km. Ruas ini masuk ke dalam wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor dengan progres masih pembebasan lahan. Sementara itu, paket 2 Setu menuju ke Taman Mekar sepanjang 24,85 km masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi dengan progres masih pembebasan lahan. Dan paket 3 dari Taman Mekar menuju Sadang sepanjang 27,85 km masuk ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang ditargetkan bisa diresmikan dalam waktu dekat. Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dibangun melalui pembiayaan APBN atau APBD, BUMN, dan swasta dengan kerjasama Badan Usaha Jalan Tol, PT Jasa Marga Persero melalui anak usahanya, dan PT Wiranusantara Bumi.
Khusus seksi 3 pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT Waskita Karya Persero Tbk dan konsultan supervisi PT Cipta Strada. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan PSN yang diterbitkan pada 17 November tahun 2020. Menurut BUJT, tol ini akan melintasi jembatan ikonik, tepatnya jembatan Citarum. Lantas, kenapa dibilang ikonik? Yuk kita tanya langsung saja ke operator. Oke Sobat Infra, saat ini saya berada di proyek tol Japek 2 Selatan, tepatnya itu di jembatan ikonik yang katanya ikonik. Nanti kita tanya langsung ya ke salah satu direktur Jakarta Cikampek 2 Selatan ini, kira-kira ini dari apa ya, jadi biar kita tahu biar jelas ini. Katanya sih ikonik gitu kan. Nah nanti kalau kita jalan tol tuh ikonik nggak ya? Kita kan di jalan, kita nggak tahu. Tapi intinya ini menjadi salah satu destinasi atau jalur yang menjadi favorit nantinya begitu ya. Saat ini saya bersama dengan Direktur Teknik Japek 2 Selatan Bapak Bambang Sulistyo. Pak, ini ada yang menarik Pak di tol Japek 2 Selatan ini di seksi 3 itu Bapak bilang katanya ini ikonik. Sedikit aja Pak gambaran ikonik ini apa sih Pak? Ya, saya sampaikan bahwa ikonik itu karena di dalam sepanjang jalan tol dari Sadang sampai ke Jati Asih nantinya itu jembatan yang cukup panjang ada di sini Pak, yaitu dengan bentang tengah 120 meter dan bentang samping masing-masing 70 meter. Jadi ya kita anggap bahwa itu sebagai ikonik, satu yang paling berbeda di antara sepanjang jalan Sadang sampai Jati Asih. Oke, ini kalau nggak salah melintasi salah satu waduk ya Pak, waduk Jati Citarum ya Pak? Jadi ini jembatan utamanya di sini itu melewatin Sungai Citarum. Tapi sebelumnya di sana tuh dulunya tuh adalah bekas galian-galian tambang yang akhirnya menjadi suatu kolam-kolam gitu loh. Makanya kita sebutkan di sana kolam atau danau, sehingga disebutkan itu jembatan danau yang di sini jembatan. Oke, baik Pak, semoga proyek ini segera beroperasi Pak ya dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas Pak ya. Amin. Terima kasih Bambang, Pak Bambang, sampai ketemu ya Pak ya. Ya. Mari Pak. Mari.
Bang Sinaga ya Bang ya? Ya, Simon Sinaga Bang. Wah, Simon Sinaga. Abang sebagai orang konstruksi nih Bang, di Waskita Karya. Saya nyebutnya orang konstruksi ya Bang ya. Saya penasaran nih Bang. Ini saya melihat sejauh mata memandang nih Bang. Ada barang itu tuh Bang yang gede itu tuh Bang. Oke. Itu tuh Bang ya. Ya. Itu namanya apa ya Bang ya? Itu namanya concrete paper. Alat yang digunakan untuk menghamparkan beton dengan selam rendah. Selam rendah itu artinya beton kental dihamparkan dengan alat itu. Dengan kapasitas kurang lebih 40 sampai 50 meter kubik per jamnya. Jadi sederhananya kalau misalnya dalam sehari itu bakal bisa membuat berapa hamparan itu? Kurang lebih 200 sampai 300 meter. Dengan kubikasi di angka 400 sampai 600 meter kubik. Nah, kalau untuk project kayak gini, itu biasanya dibutuhkan berapa jenis unit seperti itu? Oh, kalau untuk jumlah unit sesuai dengan kebutuhan, kebetulan di tempat ini kita punya 3 set. Ada 3 set dengan merek yang berbeda memang, tapi jenisnya itu adalah concrete paper nama alatnya. Concrete paper ya? Concrete paper. Kertas gitu ya? Papernya kertas ya? Paper itu lebih ke arah alat penghampar gitu loh. Penghampar ya? Concrete paper, jadi alat penggelar beton. Penggelar beton ya? Yes. Oh, oke. Itu hanya dioperatori oleh satu orang ya? Dioperatori oleh satu orang, diasisteni oleh beberapa kooperator. Kooperator. Jadi di kiri dan di kanan untuk memperhatikan, karena sistemnya computerized dan menggunakan sistem sensor. Oh, oke. Jadi kita bekerja dengan mengadaptasi teknologi lah. Itu salah satu teknologi di dunia konstruksi, khususnya infrastruktur untuk pekerjaan jalan tol. Oh, oke. Saya sering lihat di konstruksi jalan tol ini, cuman saya nggak pernah tahu ini apa ini barang sebenarnya kan. Ya. Dibilang keren juga bukan, saya bilang gitu kan. Dibilang apa namanya beko juga bukan gitu Bang ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Bang Simon nih. Saya jadi menambah ilmu baru nih Bang ya. Baik. Terima kasih Bang ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bang. Meliuk-liuk ya Bang ya. Demikian laporan singkat saya langsung dari Sadang, Jawa Barat. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.